Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode kali ini kita akan diperlihatkan Bulma dan juga yang lainnya yang kebingungan untuk menghidupkan Goku dan juga Krillin yang mati di planet Namek. Mereka harus menghidupkan Goku dan juga Krillin di planet Namek karena mereka mati di sana. Namun, Vegeta memiliki sebuah ide brilian untuk menghidupkan Goku dan juga Krillin, yaitu sebelum menghidupkan mereka memindahkan roh dari Goku dan juga Krillin ke bumi. Dengan begitu, mereka juga akan bisa dihidupkan. Nah, seterusnya orang-orang yang berada di planet Namek, mereka pun memutuskan untuk sementara waktu tinggal di rumah Bulma sampai mereka bisa menemukan planet baru yang bisa ditinggali. Singkat cerita, 130 hari pun telah berlalu. Akhirnya bola Dragon Ball dari planet Namek sudah bisa untuk digunakan kembali. Tanpa basa-basi, Dende pun segera mengucapkan mantra untuk memanggil Porunga. Lama Porunga pun keluar dari dalam bola Dragon Ball untuk mengabulkan permintaan dari mereka semua. Setelah Porunga keluar dari dalam bola Dragon Ball, Bulma dan juga yang lainnya segera mengucapkan permintaan dari mereka, yaitu untuk menghidupkan Krillin dan juga Goku yang telah mati di planet Namek. Namun di sini yang bisa dihidupkan hanyalah Krillin, karena sebenarnya Goku masih belum mati dan dia berhasil selamat dari ledakan planet Namek. Setelah Krillin kembali dihidupkan, Bulma pun meminta kepada Porunga untuk memindahkan Goku ke bumi. Namun Porunga tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena Goku menolak untuk dipindahkan ke bumi. Porunga bilang kalau Goku akan kembali ke bumi suatu hari nanti. Di sini Vegeta pun menyadari kalau saat ini Goku sedang berada di planet lain untuk berlatih agar dia bisa menjadi lebih kuat. Vegeta pun tidak boleh bersantai-santai untuk saat ini. Dia berniat untuk melampaui kekuatan Goku dengan cara pergi meninggalkan bumi dan mencari keberadaan Goku yang berada di luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa milik Mr. Brick. Setelah Vegeta pergi meninggalkan planet bumi, Bulma pun segera mengucapkan permintaan selanjutnya kepada Porunga, yaitu untuk menghidupkan Yamcha dari kematian. Tak lama, Porunga pun segera mengabulkan permintaan tersebut dan akhirnya Yamcha pun berhasil kembali dihidupkan. Setelah Yamcha berhasil kembali dihidupkan, cerita pun langsung bersingkat ke 130 hari berikutnya, di mana bola Dragon Ball yang berada di planet Namek bisa kembali untuk digunakan. Setelah Porunga berhasil kembali untuk dimunculkan, mereka pun segera meminta permohonan kepada Porunga untuk menghidupkan Tenshinhan dan juga Chaozu. Setelah Tenshinhan dan juga Chaozu berhasil kembali dihidupkan, permintaan terakhir dari para Namekian untuk Porunga adalah memindahkan mereka semua menuju ke planet baru yang telah berhasil ditemukan. Perpisahan di antara para Namekian dan juga para Z-Factor pun akhirnya mengandung bawang. Dende, soro-soro arigatou gozaimashita. Genki de nara, tottemo tamashikatta. Setelah para Namekian dipindahkan ke planet baru mereka, akhirnya Frieza Saga pun bersambung di sini. Cerita pun langsung berlanjut ke saga selanjutnya, yaitu saga Garlic JR. Kita akan diperlihatkan Garlic JR dan juga komplotannya yang datang ke bumi untuk membalaskan dendam mereka kepada Goku.
Sementara itu di tempat Gohan kita akan diperlihatkan kalau dia sedang bermain dengan hewan. Selanjutnya Gohan pun langsung terjun ke dalam sebuah danau untuk menangkap ikan yang berada di sana. Dengan gerakan cekatan dari Gohan, dia pun akhirnya bisa mendapatkan banyak sekali ikan-ikan besar di danau tersebut. Setelah Gohan mendapatkan banyak ikan, terlihat kalau Krillin datang ke tempat tersebut untuk menemui Gohan. Di sini Gohan pun mengajak Krillin untuk menangkap ikan bersamanya. Tapi tiba-tiba keluar seorang wanita kawaii yang menghampiri mereka. Ternyata dia adalah teman kencan dari si endul botak ini. Tak lama setelah itu, Krillin dan juga Maron pun meninggalkan Gohan di tempat tersebut. Mereka berniat untuk pergi ke tempat dari Kami House untuk merayakan pesta kencan di antara Krillin dan juga Maron. Shin berpindah ke tempat Piccolo yang saat ini dia melakukan latihan, di mana Piccolo membelah tubuhnya menjadi 4 dan segera melakukan latihan dengan cara sparring bertarung melawan mereka. Tiba-tiba Dewa Kami muncul di tempat latihan Piccolo. Dia mengatakan kepada Piccolo kalau saat ini dia berniat untuk menyerahkan tahta kedewaannya kepada Piccolo, karena dia yakin dengan Piccolo yang saat ini telah berubah menjadi baik, dia akan bisa menjadi seorang dewa. Mendengar perkataan dari Dewa Kami, Piccolo pun menolak tawaran dari Dewa Kami dengan mentah-mentah. Piccolo mengatakan kalau dirinya adalah Piccolo, yaitu anak dari Raja Iblis Piccolo, dan tak akan mungkin menjadi seorang dewa, karena menjadi seorang dewa harus memiliki hati yang bersih. Setelah mengatakan hal tersebut, Piccolo pun segera meninggalkan Dewa Kami di tempat itu. Secara bersamaan di Istana Langit, Mr. Popo kedatangan tamu yang tak diundang yang membuat kekacauan di Istana Langit. Tak lain dan tak bukan yang telah membuat kekacauan tersebut adalah anak buah dari Garlic JR yang berniat untuk menguasai Istana Langit. Tak lama, Garlic JR pun keluar dari dalam Istana Langit. Mr. Popo pun terkejut karena dia telah melihat Garlic JR kembali, karena sebelumnya Garlic JR telah dikurung dalam sebuah dimensi lain. Melihat Garlic JR yang telah kembali, Mr. Popo pun teringat dengan dulu di mana Dewa Kami, Goku, Piccolo, dan juga Gohan bertarung melawan Garlic JR demi bisa untuk mengalahkannya. Garlic JR dikalahkan oleh Gohan setelah Gohan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang membuat Garlic JR terjebak di dalam Dead Zone alias zona kematian. Mr. Popo pun bertanya kepada Garlic JR bagaimana dia bisa keluar dari dalam zona kematian, karena seharusnya Garlic JR terjebak di dalam zona kematian selama-lamanya. Garlic JR pun menjelaskan kalau dirinya hanya memiliki dendam kepada para dewa, dan itu sudah cukup bagi dirinya untuk keluar dari dalam zona kematian.
Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Garlic JR meminta kepada anak buahnya untuk menangkap Mr. Popo. Mr. Popo pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan karpet Aladinnya. Tapi sayangnya, anak buah dari Garlic JR berhasil menangkap Mr. Popo dan dia pun dimasukkan ke dalam sebuah botol kaca. 復讐を遂げるまでは何度だって復活する。動けない。観念した。本当に知らない。嘘をつくとためにならん。この役者たちが。Kita berpindah ke Kami House. Kita akan diperlihatkan orang-orang yang berada di sana sedang merayakan pesta kencan pertama dari Krillin. Nah, di sini kita akan diperlihatkan sifat asli dari Maron yang sangat player. Terlihat dari dia yang menggoda-goda Yamcha dan membuat Bulma tidak menyukai Maron akibat sifatnya yang sangat player. Shin berpindah ke tempat Gohan yang terlihat sangat sedih karena dia tidak diizinkan oleh ibunya untuk pergi ke Kame House dan bertemu teman-temannya, dan dia pun diminta untuk tetap di sini dan belajar. Kita kembali ke Istana Langit. Di sana kita akan diperlihatkan kalau Dewa Kami telah kembali ke Istana Langit. Betapa terkejutnya Dewa Kami melihat Istana Langit yang sudah porak-poranda. Tak lama, Garlic JR pun keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Dia pun menunjukkan batang hidungnya yang membuat Dewa Kami menjadi sangat terkejut karena seharusnya Garlic JR terjebak di zona kematian. Di sini Dewa Kami pun berusaha untuk bertarung melawan Garlic JR untuk membebaskan Mr. Popo. Namun karena anak buah dari Garlic JR ikut campur, pada akhirnya nasib dari Dewa Kami pun sama seperti Mr. Popo, yaitu harus terjebak di dalam sebuah botol kaca. これは神殿にようこそ。暗躍していると聞いたが、まさか貴様が公平な口の利き方は変わってないようだね。さあ、どこにいるんだ。お探し物はこれかね。この長きにわたりこの神殿を守ってどうするつもりだ。ガリックの無能な神に代わって私の座を。面白い。何？おとなしく私にひざまずけ。貴様も殺さんでおいてやる。とりあえずは私が味わった。 Sementara itu, di sisi lain, Gohan yang tidak diizinkan oleh ibunya untuk pergi ke Kame House, dia pun memutuskan untuk pergi ke sana dengan bersama Haya Dragon secara diam-diam. Sementara itu di Istana Langit kita akan diperlihatkan kalau Garlic JR berniat untuk segera menyebarkan air Aqua Mist alias air penindasan ke seluruh muka bumi agar orang-orang yang berada di muka bumi mereka semua menjadi jahat, di mana air Aqua Mist ini memiliki inti kejahatan dari para hati manusia. Jika air ini disebarkan ke seluruh muka bumi, maka semua orang yang berada di muka bumi akan menjadi orang-orang jahat. Setelah itu, Garlic JR pun segera menyebarkan air Aqua Mist ini ke seluruh dunia. あった。父ガーリックが先代の神に、この中には人間どもの邪悪などの霧を吸えばいかなる尽くされるわけだ。そして Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.